Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erni Oktaviani dari NPM 1911 Mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer, kelas 2 SIP1. Di sini saya akan menjelaskan lingkungan fisik dan aspek ergonomik dalam interaksi manusia dan komputer. Apa saja sih yang saya bahas hari ini? Pada kepo kan? Jadi saya akan membahas tentang pengertian, keuntungan, aspek ergonomi, metode ergonomi, kesehatan dan keamanan kerja, serta pengaruh buruk. Apa itu ergonomi? Jadi, ergonomi itu sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu ergos, yang artinya kerja, dan nomos artinya hukum alam. Didefinisikan sebagai studi tentang aspek-aspek manusia dalam lingkungan kerjanya, yang ditinjau secara anatomi, fisiologi, psikologi, engineering, manajemen, dan perancangan atau desain. Ergonomi sendiri itu mempelajari tentang faktor kenyamanan dalam bekerja. Apa sih keuntungan, tujuan, dan manfaat dalam penerapan ergonomik? Keuntungan dalam penerapan ergonomik itu ada 4. Yang pertama, lebih baik dalam mengerjakan tugasnya. Yang kedua, lebih sehat. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan kerja. Yang keempat, lebih produktif. Apa sih tujuan penerapan ergonomik? Tujuan penerapan ergonomik ada 3. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan sosial. Yang ketiga, berkontribusi di dalam keseimbangan rasional. Ada banyak manfaat pelaksanaan ergonomik. Yang pertama, menurunnya kecelakaan kerja. Yang kedua, produktivitas membaik. Yang ketiga, stres akibat kerja berkurang. Yang keempat, kepuasan kerja meningkat. Yang kelima, menurunnya kecelakaan kerja. Yang keenam, rasa aman karena bebas dari gangguan cedera. Nah, begitu penting kan dalam mempelajari ergonomik. Dengan mempelajari ergonomik, kita bisa mengurangi kecelakaan dalam bekerja. Apa aja sih aspek ergonomik dan stasiun kerja? Aspek ergonomi dan stasiun kerja. Yang pertama, pengukuran dan antropometri. Yang kedua, aspek ergonomik dari stasiun kerja. Yang ketiga, pencahayaan. Yang keempat, suhu dan kualitas udara. Yang kelima, gangguan suara. Yang keenam, kebiasaan dalam bekerja. Pengukuran dan antropometri. Antropometrik adalah suatu bidang ilmu yang berhubungan dengan pengukuran tubuh manusia. Misalnya nih, tinggi badan dan jangkauan tangan. Mengenai jangkauan, kenyamanan penglihatan, dan tinggi meja menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Jadi dalam berinteraksi dalam komputer, kita harus tahu, harus menyesuaikan tinggi badan kita, postur badan kita dengan pandangan langsung kita kepada komputer, agar kita bisa menjaga kenyamanan, kesehatan dalam bekerja. Aspek ergonomi dari stasiun kerja. Yang pertama, pemasukan data. Biasanya pemasukan data adalah pekerjaan yang berorientasi pada hard copy, sehingga operator akan jauh lebih banyak menghabiskan waktunya untuk melakukan pengetikan dibanding dengan melihat ke layar tampilan. Misalnya dari segi beban otot, seperti jari jemari, tangan, dan pergelangan tangan, itu mereka bekerja secara terus-menerus. Jadi sebaiknya aturlah posisi duduk yang membuat Anda sesuai dengan postur tubuh Anda, agar bekerja dengan baik, agar berkonsentrasi dalam bekerja. Yang kedua, akuisisi data. Jenis pekerjaan yang dapat dikatakan berkebalikan dengan pemasukan data dalam hal karakteristik bebannya. Misalnya adalah operator telepon, pengatur lalu lintas, udara, dan petugas pos yang bertugas di bagian surat elektronik. Dalam pekerjaan itu kita banyak menghabiskan waktunya untuk menatap layar tampilan. Jadi, sebaiknya disediakan layar dengan tampilan kualitas karakter yang baik, kontras karakter ke layar yang tinggi, serta kendali kilau yang memadai agar penglihatan kita terjaga dengan baik gitu. 3. Pekerjaan interaktif.
Pekerjaan tersebut bervariasi mulai dari pemrogram komputer dan insinyur perancang perbantuan komputer. Mereka itu yang bekerja dengan daya kreativitas tinggi karena mereka dapat bergerak leluasa ke sana kemari sesuai keinginan mereka. Mereka itu banyak menghabiskan waktunya untuk berinteraksi dengan komputer. Jadi kita sebagai pekerjaan interaktif, kita harus mengerti bagaimana jadi layar tampilan dengan kualitas karakter yang baik, kontras karakter ke layar yang tinggi, serta kendali kilau yang memadai. Yang keempat, pengerjaan pengolahan kata. Pengerjaan ini bervariasi dari mereka yang bekerja sebagai tukang ketik, yang banyak menghabiskan waktunya untuk mengetik, dan sedikit waktu untuk melihat ke layar komputer, hanya sedikit melakukan pengetikan ketika harus membetulkan tulisan yang ada di hadapannya. Jadi dalam pengerjaan pengolahan ketik ini kita banyak menghabiskan waktunya untuk mengetik karena jari jemari kita, tangan, lengan itu bekerja semua. Jadi yang harus kita perhatikan, berhentilah jika dan lelah dan lakukan peregangan tangan dan jari jemari jika letih. Pencahayaan. Penggunaan stasiun kerja yang banyak menggunakan layar tampilan dapat menimbulkan persoalan besar, yaitu kilau yang ditimbulkan oleh layar tampilan dapat mengurangi kenyamanan pengguna stasiun kerja. Nih, ada sumber cahaya yang terdapat dalam ruangan yang mengenai layar tampilan, yaitu ada dua. Yang pertama, cahaya langsung yang berasal dari matahari yang menerobos masuk lewat jendela. Itu merupakan sumber cahaya buatan, misalnya dari bohlam lampu. Itu merupakan dari cahaya langsung. Yang kedua, cahaya tak langsung yang dipantulkan oleh tembok atau partisi, langit-langit rumah, plafon, dan lantai rumah. Hal yang perlu diperhatikan dalam pengendalian cahaya ada banyak nih. Perencanaan lighting fixtures dalam arti arah pencahayaan dan kuat cahaya yang dihasilkan. Yang kedua, penempatan lighting fixtures dan jendela relatif terhadap stasiun kerja. Yang ketiga, faktor refleksitas dari material yang ada di ruangan stasiun kerja. Yang keempat, penutup jendela. Itu yang harus diperhatikan. Suhu dan kualitas udara. Apa sih? Isu mengenai bertambahnya panas udara menjadi sangat penting untuk diperhatikan karena perubahan suhu udara yang sedikit saja akan mempengaruhi kinerja seseorang. Perasaan kantuk dalam suhu udara yang panas menjadi salah satu persoalan umum selain semakin berkurangnya konsentrasi kerja. Nah, suhu dan udara itu mempengaruhi konsentrasi kerja. Kenapa sih? Kalau misalnya nih suhunya panas, nah konsentrasi kita bakal panas juga meski kita lagi pusing. Itu akan mengurangi konsentrasi kerja kita. Gangguan suara. Bahwa suara-suara tertentu dapat mengganggu konsentrasi seseorang. Bayangkanlah suasana kita bekerja dalam kondisi suara yang bising, maka akan mengganggu konsentrasi kita dalam bekerja. Dua hal dari mana yang perlu dipelajari dalam gangguan suara. Yang pertama, seringkali kita tidak sadar dengan suara yang tetap asalkan suara tersebut tidak berlebihan. Yang kedua, gangguan suara yang tidak kita sering menimbulkan perasaan tidak enak atau stres. Kebiasaan dalam bekerja. Selain kondisi kesehatan yang prima, penempatan mebel, peralatan kantor, dan penempatan sumber cahaya, kebiasaan bekerja pun dapat mempengaruhi kinerja Anda selama Anda bekerja menggunakan layar tampilan. Agar selalu nyaman dalam bekerja, kita harus memperhatikannya itu dalam keadaan santai. Kalau kita santai, kita akan mudah dalam berkonsentrasi, mengubah posisi duduk. Kalau kita sedang lelah, capek, ya kita mengubah posisi duduk. Tidak mengetik dalam jangka waktu yang lama. Jangan berlebihan dalam mengetik karena mata akan cepat lelahnya. Istirahat sejenak jika lelah. Bagaimana sih metode ergonomik? Metode ergonomik yaitu terdiri dari diagnosis, treatment, dan juga follow up. Perlu kita perhatikan. Itu ada aspek kesehatan yang perlu kita perhatikan. Istirahatkan mata Anda. Itu sangat penting sekali karena mata ini nih yang akan berinteraksi langsung dengan komputer kita. Yang kedua, periksalah mata Anda ke ahli mata secara teratur. Jika mata kita misalnya nih kita
terlalu sering menatap komputer, mata kita terasa lelah atau ada hal-hal yang menjanggal, maka kita harus segera periksa ke ahli mata. Berhenti sejenak jika lelah. Kalau lelah matanya atau badannya capek atau saat mengetik kita capek, maka beristirahatlah, karena itu merupakan aspek yang sangat penting dalam kesehatan dan keamanan kerja. Yang keempat, gunakan kacamata anti radiasi agar mata kita tidak berinteraksi dengan layar tampilan tersebut. Maka gunakan kacamata anti radiasi. Jika ada misalnya ini mata kita min, maka bisa menggunakan kacamata min tersebut. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.